Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman, hari ini kita akan melakukan simulasi tanya jawab interview untuk posisi communication officer dan kita dengarkan bagaimana wawancaranya. Sebelumnya, saya minta tolong subscribe dan klik lonceng. Nah, di sini ada Kakak. Kakak ini lulusan Jepang loh. Dia kuliah environmental di Jepang dan dia ingin mendaftar sebagai communication officer. Kakak udah siap? Nah saya mau tanya ini Kak, waktu apply posisi ini Kakak bisa nggak menceritakan kira-kira apa sih kekurangan yang Kakak miliki? Walaupun posisinya ini sebagai communication officer, kebetulan kekurangan saya ini di public speaking. Dan kekurangannya lainnya itu saya ini suka enggan meminta bantuan gitu. Jadi kalau misalkan dikasih tugas-tugas yang sebenarnya sudah melebihi dari kapasitas saya itu kebiasaan tidak meminta bantuan ke teman-teman dan itu alhasil saya sering keteteran sendiri begitu. Mungkin itu kekurangan saya gitu. Jadi walaupun di public speaking kekurangannya saya tetap cukup percaya diri dalam hal-hal menulis dan desain seperti itu. Itu aja Kakak, ada yang lain Kak? Untuk kekurangan, insya Allah itu saja. Oke, terima kasih Kakak. Nah, teman-teman nih kita bahas ya. Nah, ketika kamu mendapat pertanyaan itu, ada beberapa tips. Yang pertama, kamu selalu buka dengan meyakinkan kepada penanya bahwa semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Jadi, kita harus menyatakan bahwa semua orang itu punya kekurangan dan kelebihan dan kita adalah salah satu orang yang bisa melihat kekurangan kita dan kita selalu melihat cara untuk memperbaikinya. Itu penting. Meriman si penanya bahwa kita tuh cukup mature, cukup dewasa dalam mengatasi kekurangan kita. Nah, si Kakak udah bener nih jawabannya ya. Pertama, yang kedua adalah ketika kita menjelaskan mengenai kekurangan kita, kita jangan terlalu meng-emphasize kekurangan kita. Artinya jangan tone pada kekurangan kita tuh nggak usah kita tekan, nggak usah kita terlalu clear. Kita juga bukan berarti kita nggak jujur ya, kita harus tetap jujur. Tapi kita menggunakan kata-kata misalnya contoh, enggan meminta, tidak meminta, enggan meminta. Nah, memintanya itu di-emphasize. Jadi kan nanti yang terekam di ingatan penanya itu adalah kata-kata yang positifnya. Sementara kata-kata tidak, kata-kata enggan itu kadang-kadang tidak terekam dengan baik gitu. Itu yang kedua. Di sini juga Kakak tadi juga menyebutkan kata-kata yang seharusnya dihindari seperti keteteran. Keteteran mungkin bisa diganti dengan kata tidak cepat atau tidak bisa mengikuti irama. Jadi yang akan diemphasize adalah mengikuti irama atau cepatnya, sedangkan kata-kata tidak itu biasanya tidak terekam oleh penanya. Terus yang ketiga, kita selalu seperti Kakak tadi menjawab, selalu dia membahas apa yang dia lakukan untuk menutupi kekurangannya, itu penting, itu yang nomor 3 ya. Jadi kita selalu setiap menjelaskan kekurangan kita harus menjelaskan juga mengenai bagaimana cara kita mengatasinya, begitu. Kemudian yang keempat, jangan lupa ketika kita mau menutup jawaban itu, kita selalu mengingatkan lagi ke penanya bahwa kita merupakan pribadi yang selalu mencoba terus dari waktu ke waktu untuk memperbaiki diri. Karena setiap orang pasti punya kekurangan dan kita adalah salah satu orang yang tidak takut dengan kekurangan itu dan kita selalu ingin memperbaiki diri. Demikian teman-teman, kalau kalian suka tolong klik like dan juga sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Selamat mencoba.